Ya, selamat datang di acara Q&A seri 3 kita. Pagi hari ini kita mau PDKT sama prodi fisioterapi. Teman-teman prodi fisioterapi di mana nih? Mana aja nih? Bisa raise hand. Teman prodi fisioterapi. Ada Kak Kristina, terus ada siapa lagi? Ada Kak Rosa sama Kak Juli, ya. Oke. Dan teman-teman semua yang ada pagi hari ini, ada Ines juga, ada Kak Sali, selamat datang buat Angga sama Viandra, dan juga Kak Dania ada juga, dan semua yang ada di sini saat pagi hari ini, kita mau tanya jawab tentang fisioterapi. Jadi sebelum mulai acara kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baiklah, kita akan dengerin dulu atau kita mau saksikan dulu ya video tentang promosi kampus Tika Suaka Insan. Silakan Bang Randy. Bingung mau milih kuliah di mana? Buat apa pusing-pusing? Ke Stika Suaka Insan aja. Loh, emang kenapa di Stika Suaka Insan? Jadi gini, for your information, Stika Suaka Insan adalah salah satu perguruan tinggi keperawatan tertua di Kalimantan Selatan. Kalau ngomong tua, pastinya kita udah berpengalaman dalam menghasilkan tenaga keperawatan sejak zaman SPK, D3 keperawatan, sampai sarjana keperawatan dan profesinya. Masih nggak yakin? Sini deh kita kasih bocoran lagi keunggulan memilih Stika Suaka Insan. Akreditasi Stika Suaka Insan adalah B dan merupakan perguruan tinggi peringkat 2 di lingkungan LL Dikti wilayah 11 Kalimantan. Stika Suaka Insan memiliki lahan praktik yang menunjang karena memiliki rumah sakit sendiri yaitu Rumah Sakit Suaka Insan yang posisinya tepat di samping kampusnya. Jadi, kita buka program studi sarjana keperawatan dan profesinya. Bicara soal fasilitas, kamu nggak usah ragu. Selain kampus ini pernah dinobatkan sebagai salah satu kampus terbersih, kita juga menyediakan asrama putra dan putri. Perpustakaan yang bisa dijadikan tempat belajar sambil nyantai-nyantai, laboratorium yang diatur dengan keadaan rumah sakit, Wi-Fi yang bisa diakses di asrama putra-putri dan seluruh wilayah kampus, ada aula serbaguna, ATM center, dan lapangan futsal, voli, basket, badminton, juga tenis meja. So, untuk yang suka olahraga yang nggak perlu khawatir untuk menyalurkan hobi kamu di sini. Gitu juga dengan adik-adik yang senang menari dan bernyanyi, karena kita juga menyediakan wadah untuk memfasilitasi hobi kalian. Dan dosen-dosen kita adalah lulusan dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi nggak perlu takut mempercayakan bimbingan pengajaran kalian di Stika Suaka Insan. Ada juga beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi secara akademik. Oh iya, lokasi kita strategis loh. Bisa dijangkau dari segala arah di kota Banjarmasin. Kalau teman-teman tahu klub sepak bola Barito Putra, nah kebenaran banget, kampus ini dekat dengan Stadion 17 Mei yang jadi markasnya Barito Putra itu. Bicara soal sepak bola, kita ada nih jurusan untuk adik-adik yang bisa kerja menjaga kebugaran dari atlet sepak bola. Jurusan itu adalah jurusan fisioterapi. Kalau berminat, kalian akan jadi angkatan pertama di jurusan ini. For your information, ini adalah jurusan pertama sarjana fisioterapi di Kalimantan Selatan dan Tengah. Sehingga lapangan pekerjaan untuk profesi ini masih terbuka lebar. Dan jangan salah loh, baik keperawatan dan fisioterapi semuanya bisa membuka usaha mandiri yang tidak hanya terbatas kerja di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Tahu kan, tenaga kesehatan ternyata diperlukan banget selama masa pandemi COVID-19. Dan kedepannya pun bakalan seperti itu. Jadi nggak perlu ragu lagi deh kalau mau milih Stika Suaka Insan. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kepoin web kita, di follow Instagramnya dan subscribe YouTube channelnya. Bye, kita tunggu kontak kamu ya. Hai, mari mengenal tenaga kesehatan fisioterapi. Seperti kata pepatah, tak
Makankah sayang fisioterapi? Kalian tahu apa itu fisioterapi? Fisioterapi adalah layanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, dan peralatan. Siapa itu fisioterapis? Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kenapa kamu memilih jurusan fisioterapi? Program studi fisioterapi sangat cocok untuk kalian yang berminat terjun di dunia kesehatan di bidang gerak dan fungsi tubuh manusia. Bagi kalian yang tertarik mempelajari dan mendalami anatomi tubuh manusia, jurusan fisioterapi merupakan pilihan yang tepat karena fokusnya untuk mengembalikan fungsi dan gerak otot, sendi, ligamen yang mengalami gangguan. Prospek karir fisioterapi. Sebagai seorang praktisi, kalian bisa bekerja di rumah sakit, klinik, puskesmas, atau membuka praktek mandiri. Bagi kalian yang suka di bidang olahraga, tim kesehatan kesatuan tim olahraga bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. Bagi kalian yang punya minat untuk bekerja di perusahaan, tim kesehatan bekerja di perusahaan bisa menjadi salah satunya. Menjadi instruktur gym atau pemilik pusat kebugaran, manajer layanan fisioterapi, dosen fisioterapi, ataupun pemotiki. Bagaimana? Sudah mulai mengenal tentang fisioterapi? Lalu, di mana kampus yang ada program studi fisioterapi? Jawabannya, Stikes Swaka Insan, Banjarmasin. Mengapa harus kuliah fisioterapi di Stikes Swaka Insan, Banjarmasin? Karena merupakan sarjana fisioterapi pertama di kota Banjarmasin dan sarjana fisioterapi pertama di daerah Kalimantan Selatan dan sekitaran Kalimantan Tengah. Mahir di bidang gerak dan fungsi tubuh manusia. Ciri khas pembelajarannya spesialisasi pada kesehatan neuromuskular yang sering ditemukan di daerah Kalimantan Selatan ataupun sekitaran Kalimantan. Belajar fisioterapi gak melulu soal teori, tapi skill dan pengembangan diri. Menguasai kompetensi di bidang fisioterapi yang diinginkan. Mungkin ada beberapa yang mau menjadi fisioterapi anak, fisioterapi lansia, ataupun fisioterapi olahraga, dan masih banyak lainnya. Jadi, jangan ragu pilih program studi sarjana fisioterapi Stikes Swaka Insan Banjarmasin. Meski lagi pandemi seperti ini, tetap bisa kuliah kok, caranya mudah. Alur pendaftarannya, kalian bisa mendaftar via online di www.pmb.stikeswakainsan.ac.id. Setelah melakukan pendaftaran, kalian bisa melakukan pembayaran melalui transfer rekening BNI atas nama Yayasan Swaka Insan SPC sebesar Rp150.000. Setelah melakukan pembayaran, kalian bisa melakukan tes TPA untuk potensi akademiknya dan tes kesehatan. Tes kesehatan ini bisa dilakukan di rumah sakit yang diakui oleh pemerintah atau bisa dilakukan di puskesmas dan klinik yang menyatakan bahwa kalian tidak ada masalah kesehatan secara jasmani ataupun rohani dan tidak ada terdapat masalah dengan buta warna ataupun disabilitas yang memiliki cap dari dokter. Setelah dinyatakan lulus, kalian bisa melakukan registrasi ulang atau daftar ulang. Setelah daftar ulang, kalian menjadi bagian dari keluarga Stikes Swaka Insan Banjarmasin. Cukup mudah kan? Info promo. Untuk pendaftaran sarjana fisioterapi, ada promo diskon 30% untuk 3 kuota pendaftar ulang tercepat. Siapa cepat, dia dapat.
Info lebih lanjut bisa menghubungi situs di www.stikaswakainsan.ac.id atau menghubungi via WhatsApp. Untuk melihat seluruh aktivitas kami, mungkin kalian bisa melihat dan memfollow sosial media kami di Instagram, YouTube, dan di Facebook. Atau kalau misalnya masih belum nih, tunggu, tahan dulu. Kita mau dengerin dulu nih dari Kak Novita. Novita, udah siap belum nih? Kalau misalnya kita dengerin tadi kan presentasi videonya, sekarang kita mau denger langsung dari teman-teman prodi fisioterapi sendiri. Gimana sih fisioterapi itu? Kita mau kenalan karena katanya kita kan PDKT nih. Ya, Novita siap? Oke, siap. Oke, suaranya digedein dikit Novita. Tadi setelah kita lihat nih tentang video apa sih kita kenalan tentang fisioterapi, itu udah ada gambarannya sedikit ya. Nah, di sini saya itu mau menjelaskan sedikit, bukan menjelaskan, lebih menggambarkan sedikit dan sekaligus sharing nih tentang fisioterapi itu seperti apa untuk kita bisa lebih mengenal tentang fisioterapi. Sebentar. Kenapa sih fisioterapi itu sekarang banyak diminati? Karena mungkin ada berbagai alasan, misalnya yang minat jadi fisioterapi ini karena sering melihat atau menemani keluarganya, orang tuanya misalnya sering ke fisioterapi dan berpikir, oh mungkin nanti setelah saya jadi fisioterapi saya bisa nih nerapi dari keluarga saya sendiri. Terus ada juga nih misalnya yang punya cita-cita jadi dokter atau dari keluarganya nih pingin anaknya nanti jadi dokter atau orang tuanya. Tapi dengan berbagai kendala atau segala macam yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kenapa nggak mau jadi dokter atau memang sulit jadi dokter. Dan juga ada berbagai alasan, misalnya saya mau jadi dokter tapi saya nggak suka belajarnya tentang kimia-kimiaan, tentang obat-obatan, tapi saya suka tentang anatomi tubuh manusia. Nah, kalau di fisioterapi, kenapa banyak yang minat dengan fisioterapi? Karena mereka juga sama belajarnya seperti kedokteran umum, tapi lebih berfokus pada anatomi fungsi gerak tubuh manusianya. Bagaimana caranya bergerak, berjalan, duduk, ataupun segala macam. Dan kita juga di situ mempelajari tentang bentuk sendi, kemudian tulang, terus otot dari manusia. Nah, tenaga medis itu pasti umum dan kita pasti menyebutnya adalah memiliki tugas yang mulia, baik itu nolong yang sakit ataupun nolong yang sehat. Nah, fisioterapi itu membantu yang sakit juga. Contohnya misalnya ada pasien dengan tabrakan. Dia ada patah tulang, kemudian nanti dia dioperasi. Setelah operasi supaya dia bisa misalnya jalan lagi, itu seperti apa? Nah, disitulah peran fisioterapi untuk dia bisa membantu bagaimana mengembalikan fungsinya seperti sedia kala sebelum dia kecelakaan, atau yang tadinya setelah operasi dia kesulitan nih berjalan atau bagaimana, atau berdiri pun atau duduk pun dia susah. Nah, fisioterapi yang bantu bagaimana dengan program latihannya, terus treatmentnya bagaimana. Kemudian juga untuk yang sehat, kenapa kok ada yang sehat juga perlu fisioterapi? Misalnya seperti atlet-atlet, para atlet basket, sepak bola, atau misalnya untuk pertahanan militer seperti polisi atau tentara. Nah, itu perlu fisioterapi. Kenapa? Karena fisioterapi juga selain bisa memperbaiki atau memelihara atau kita mengobati secara fisiknya, kita juga bisa melatih untuk staminanya. Bagaimana nanti seorang atlet itu latihannya seperti apa, kemudian jenis latihannya apa. Jadi untuk mempersiapkan tubuh dari seorang atlet ataupun tenaga militer itu biar pada saat pertandingan tidak ada kesalahan ataupun kita mengurangi resiko dari cedera itu sendiri. Fisioterapi dan pijat. Banyak sekali yang bilang atau berpikiran bahwa fisioterapi itu yang tukang pijat itu ya. Atau katanya sih tukang pijat atau tukang urut berlisensi. Kita tidak bisa persalahkan bahwa persepsi orang seperti itu, karena memang fisioterapi itu kalau bagi orang yang tidak tahu akan berpikir seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat fisioterapi adalah tukang pijat, boleh kita benarkan sedikit, tapi kita adalah tukang pijat yang profesional ya, sesuai dengan keilmuan kita.
Tapi fisioterapi seperti yang dijelaskan di video tadi, dia membahas membantu atau memelihara, memulihkan baik secara manual, peralatan, ataupun dia dengan terapi latihan. Nah, pijat ini sendiri adalah salah satu treatmentnya, tindakannya, intervensinya, metodenya, hanya salah satu saja. Jadi, fisioterapi itu tidak semuanya melakukan pijat. Karena ada beberapa yang memang perlu dilakukan pijat, dan ada yang beberapa tidak perlu. Tapi kalau kita melihat persamaannya, fisioterapi dan pijat itu bisa untuk mengatasi masalah tubuh, kemudian relaksasi. Ya, ini loh alat-alat yang nggak digunakan oleh tukang pijat, yang memang dipelajari dan dilakukan oleh fisioterapi. Misalnya kita menggunakan diatermi, bisa pakai infrared, bisa pakai MWD, SWD, TENS, ultrasound, kemudian traksi. Ya. Jadi tidak semua yang kita lakukan itu harus menggunakan pijat. Jadi salah satunya saja metodenya dengan menggunakan pijat. Nah, jadi untuk misalnya ada keluhan, pasien datang ke tempat kita dengan nyeri misalnya, atau nyeri punggung bagian belakang, bagian bawah, terus nanti kita menggunakan treatmentnya ada secara aktif dan pasif. Kalau secara aktif, nanti kita berikan latihan, terus latihan ini kita berikan intervensi kepada pasien supaya bisa dilakukan pada saat dia di rumah. Jadi seperti edukasinya juga. Jadi kita tidak memberikan harus pijat, dan pijat. Tidak. Karena alatnya sekali banyak dan tergantung dari nanti kalian maunya seperti apa, kasusnya apa yang ditemukan, nanti treatmentnya sesuai dengan yang kalian pilihkan. Ya, kalau secara pasif, seperti kakak bilang tadi, terapi manual dan massage, ada juga masker release, dan masih banyak lagi metode yang lainnya. Jadi hanya pada pijat saja, dan pijat pun juga nggak sembarang pijat, ada banyak, ada pijat yang memang untuk merelaksasi, ada juga untuk seperti pijat refleksi, ya. Jadi banyak sekali. Kalau kita lihat secara singkatnya, ahli pijat itu belum tentu bertindak sebagai seorang fisioterapi, tetapi seorang fisioterapi itu sudah pasti bisa menjadi seorang ahli pijat, tapi profesional, ya, secara pijat sesuai dengan keilmuannya. Jadi jangan misalnya ada pembengkakan. Oh, enggak sedikit orang misalnya lagi keseleo, contoh simpelnya. Gak enak nih, terus dibawa ke tukang pijat. Gak sedikit dengan kasus yang seperti itu, dipijat terus menjadi tambah bengkak. Ya. Nah, fisioterapi itu tahu, oh ini sebenarnya nggak boleh loh untuk dipijat. Oh, bisa kita dengan metode yang lain. Apa sih treatmentnya? Nah, nanti akan kalian pelajari di fisioterapi. Ya. Kalau melihat fisioterapi, udah tahu nih kok kayaknya tentang pijat, terus tentang yang lain-lain. Keluhan seperti apa sih yang biasanya itu bisa datang ke fisioterapi? Fisioterapi itu lingkupannya sangat besar, ya. Ada muskuloskeletal, ada neuromuskular, ada integumen, kemudian kardiovaskular yang mencakupi untuk ke anak-anak, ke dewasa, pokoknya seluruh rentang kehidupan manusia yang memang ada masalah dengan keluhan fisiknya, fungsi dan geraknya, itu bisa menjadi seorang tenaga kesehatan fisioterapi. Itu cocok sekali masuk di situ. Ya, kalau fisioterapi muskuloskeletal, kalau untuk masalah otot, misalnya dengan kita duduk terlalu lama, ya, atau posisi yang tidak benar membuat ketegangan di otot kita, misalnya di tulang maksudnya di punggung bagian bawah, atau biasanya disebut LBP, low back pain, atau karena posisi kita nih sering main handphone, apalagi ya sama mahasiswa, anak SMA, anak SMP, sekarang sudah mainannya gadget. Main game apalagi ya, main game mau chatan atau bagaimana, kita sering nunduk seperti ini. Nah, bisa itu menimbulkan keluhan pada nyeri bagian leher atau bagian pundak. Kemudian kalau sendi, biasanya sering itu dialami oleh para lansia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang bukan lansia pun bisa terkena. Misalnya kayak osteoartritis dengan peradangan sendi, lutut, kemudian ada juga untuk masalah tulang. Kalau tulang itu biasanya ini karena posisi yang tadi nih, udah dari ototnya kita ada masalah, maksudnya ada kelemahan atau nyeri atau bagaimana, dengan posisi yang tidak baik, posisi duduk yang tidak baik, posisi kita kompensasinya sering menggunakan, biasanya cewek-cewek itu membawa tas yang selempang,
ya, selempang sudah dengan isinya banyak, buku-buku, laptop, segala macam, handphone. Nanti tubuh kita akan mengkompensasi. Maksudnya bagaimana? Ini loh, tulang yang seharusnya normal seperti ini, nanti akan menjadi bengkok seperti ini yang namanya skoliosis. Karena kita kompensasi misalnya nih, bawa tas di sebelah kiri, pakai yang tas lempang, udah berat, pasti kita secara otomatis akan miring seperti ini. Itu untuk kompensasinya. Kalau jika ini dilakukan secara terus-menerus, permasalahannya bisa masuk ke bagian tulang menjadi seperti gambar ini. Ya. Kalau fisioterapi neuromuskular, ya, ini permasalahannya itu seputar dengan saraf. Misalnya kita nih di waktu daring banyak tugas atau pekerjaan rumah yang memang harus dilakukan dan itu stay di depan laptop, kita menulis, kelamaan menulis. Nah, hati-hati nih. Siapa tahu nanti bisa kendalanya dapat CTS, ya. CTS carpal tunnel syndrome. Nanti bisa keluhannya di daerah-daerah tangan. Ya, ada bisa kekakuan, bahkan kebas sekalipun. Kemudian ada juga permasalahannya seperti Bell's palsy. Ya, seperti Bell's palsy ini mencong karena kelumpuhan dari otot-otot wajah. Nah, fisioterapi di sini berperan. Gimana sih caranya supaya dia yang mereng, maksudnya mencong bibirnya, nggak bisa senyum pun ada, itu bagaimana kita biar dia bisa senyum lagi. Ya, itu padahal simpel sekali, tapi perlu banget yang namanya fisioterapi. Dan ini waktu saya di rumah sakit, fisioterapi neuromuskular ini banyak sekali lingkupannya. Mau CTS, mau Bell's palsy, baik di anak-anak, baik di orang dewasa, bahkan lansia. Dan bahkan paling sering juga di Kalimantan itu, memang paling banyak adalah neuromuskular. Ya, seperti misalnya ketemu pasien dengan stroke. Dia di stroke ini masalahnya dengan apa sih? Ada yang dengan masalah keseimbangannya. Atur keseimbangan. Kita mengelola keseimbangannya, memperbaiki keseimbangannya. Atau misalnya seperti pasien saya, yang ini, beliau itu stroke bisa berjalan, walaupun tidak seimbang, tapi bisa berjalan, bisa bergerak, tapi dengan pola yang tidak benar. Jadi kita tidak hanya memperbaiki yang lumpuh, yang kaku, tapi juga yang sesuatu yang tidak benar dengan polanya, kita perbaiki untuk bisa kembali optimal, supaya kembali seperti normalnya, seperti kita sedia kala. Dan neuromuskular ini nggak cuma untuk dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Terus ada fisioterapi kardiovaskular pulmonar. Kalau untuk vaskularnya itu untuk permasalahan pada jantung. Misalnya kita rehabilitasi pasien dengan keluhan jantungnya seperti post operasi jantung. Kita bisa treatment dengan menggunakan play. Kemudian bisa menggunakan sepeda statis seperti ini. Atau misalnya menggunakan treadmill. Ya, itu untuk membantu meningkatkan kerja dari jantungnya sendiri. Begitupun juga dengan paru-paru. Ya, permasalahan seperti paru-parunya. Pada masa pandemi seperti ini pun memang fisioterapi itu bukan masuk dalam garda depannya. Tapi fisioterapi ini diperlukan setelah nanti pasiennya itu dinyatakan sembuh dari COVID di masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena dengan orang-orang permasalahan seperti paru salah satunya, terus dia ada sesak napas, nanti kita akan kontrol nih pernafasannya bagaimana, kita latih dia bernafas yang baik. Kalau misalnya dia kesulitan bernafas karena misalnya ada dahak, tapi dia nggak bisa batuk, nah fisioterapi juga bantu nih, nanti dengan treatmentnya chest fisioterapi dada, itu salah satu metodenya. Jadi banyak sekali fisioterapi itu, jadi nggak cuma pijat. Dan setelah dinyatakan sembuh, misalnya pasien yang pernah COVID ini masuk di ICU dengan tirah baring yang lama, kemudian menggunakan alat pernafasan yang lama, kemudian ada kelemahan dan kekakuan ototnya. Nah, dalam tahap itulah nanti setelah walaupun benar dinyatakan sembuh dari COVID, tapi permasalahan-permasalahan seperti kelemahan, kekakuan ototnya karena memang nggak digerakkan pada saat dia sakit karena memang full untuk tidur terus. Itulah kenapa fisioterapi itu sangat dibutuhkan.
Ya. Ada juga fisioterapi integumen dan kesehatan wanita. Kalau integumen itu pada permasalahannya dengan kulit, baik itu di luka bakar ataupun di kecantikan dan spa. Jadi mungkin nanti kalian adik-adik atau teman-teman yang mau buka klinik nih, misalnya dengan kecantikan, klinik kecantikan spa kayak gitu ya. Salah satu alatnya bisa menggunakan ultrasound seperti yang saya perlihatkan tadi sebelumnya, bahwa ultrasound kalau misalnya pada kulit, kita mau nirusin wajah nih, kita mau pakai ultrasound. Fisioterapi karena dia udah pernah pakai alatnya dan memang belajar tentang itu, jadi dia tinggal menyesuaikan dengan tujuannya apa. Nah, fisioterapi pun makanya kenapa bisa membuka klinik kecantikan untuk spa. Tapi yang profesional sesuai dengan ilmunya ya. Nah, kemudian ada permasalahan nih sama wanita. Biasanya itu nyeri punggung pada saat masa kehamilan. Ya. Kemudian ada cedera olahraga. Cedera olahraga ini, fisioterapi olahraga ini untuk cedera dalam olahraga. Misalnya sering pada kasus-kasus pemain sepak bola, pemain basket, itu ada ruptur pada ligamen ACL atau robek bahkan putus dari ligamennya. Nah, ataupun juga pada pelari ini bisa mendapat keluhan misalnya nyeri yang sangat nyeri sekali, terus seperti tertusuk jarum, mungkin dia bisa mendapatkan. Maksudnya bisa terkena plantaris fasciitis. Tapi ini tidak hanya untuk olahraga ya. Misalnya karena kita wanita sering menggunakan wedgeless atau sering menggunakan high heels yang terlalu lama, berdiri terlalu lama, itu bisa mengakibatkan plantaris fasciitis ini. Nah, tapi fisioterapi olahraga ini nggak cuma menangani tentang olahraga, cederanya saja, tapi kondisi fisik dari seorang atlet pun kita itu bisa mengontrolnya. Maksudnya dalam pola latihannya, untuk atlet ini siap bertanding sepak bola, bagaimana latihannya, apa yang perlu dia dapatkan, pola hidup sehatnya bagaimana. Dan pada saat pertandingan, bahkan pertandingan pun mau pertandingan sepak bola atau misalnya MMA, ya petinju itu, kemudian basket, kemudian lari maraton, bahkan pertandingan seperti olahraga kempo ataupun taekwondo, di situ sebenarnya perlu peranan fisioterapi. Kenapa? Karena fisioterapi itu bisa nanti menjadi orang yang membantu pertolongan pertamanya dalam cedera. Jadi dia bisa tahu, karena dia sudah belajar nih, sudah mendalami sekali tentang otot, ligamen, dan sendi serta tulang, itu dia bisa menentukan nanti, atlet ini nggak boleh lanjut pertandingan. Atau atlet ini boleh lanjut pertandingan, tapi mungkin istirahat sebentar. Nah, fisioterapi berperan di situ. Makanya fisioterapi sangat dibutuhkan di bidang fisioterapi olahraga. Jadi kalau kalian berminat, siapa tahu nanti bisa jadi fisioterapi masuk dalam tim kesehatan kesatuan tim olahraganya. Ya, fisioterapi juga ada pada pediatri atau permasalahan pada fisioterapi anak, ya, permasalahan pada tumbuh kembang anak. Nah, anak ini banyak sekali permasalahannya. Biasanya memang ditemui itu neuromuskuler. Makanya kenapa fisioterapi itu kalau di sebuah keinsan maunya kita fokusnya ke neuromuskulernya. Karena secara penelitian memang ada surveinya bahwa kemarin itu untuk anak sendiri itu 1000 kasus anak dengan keluhan berbagai macam, mau itu CP, mau itu Down syndrome, mau itu autis, atau bagaimana, itu sangat banyak sekali. Dan fisioterapi itu di Kalimantan Selatan sendiri masih hanya 150-an orang. Kenapa kakak bisa tahu? Karena memang ada grupnya ya. Karena grup IV itu dia semua orang-orang IV. Yang ada di situ sesuai dengan cabangnya dia di mana. Jadi kita bisa tahu, di Kalsel itu baru fisioterapinya 150 orang. Sedangkan untuk kasus anak pun itu 1000 orang. Dan nggak cuma di anak, bahkan yang dewasa belum lagi. Apakah ke cover dengan fisioterapinya yang sedikit, dengan kebutuhan tenaganya yang sangat banyak itu,
Jadi nggak salah nanti misalnya dari orang-orang yang di luar Pulau Kalimantan itu datang ke Kalimantan sendiri, dia melamar kerja terus diterima kerja karena peluangnya sangat besar, ya masih sangat luas. Kemudian ada nih fisioterapi geriatri. Ini penanganan pada lanjut usia, ya. Biasanya pada pasien yang masuk dalam kategori fisioterapi geriatri ini itu memiliki 2 masalah kesehatan, biasanya seperti itu ya. Jadi ada yang dengan masalah kebugarannya atau misalnya dengan pernafasannya. Kemudian pokoknya karena lansia jadi banyak sekali keluhan-keluhannya seperti yang tadi masuk fisioterapi muskuloskeletal, masuk dia fisioterapi neuromuskular, dia masuk juga kardiovaskular dan segala macamnya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana, karena mungkin udah capek juga dengar suara saya. Bisa saya kembalikan dulu kepada Ibu Meika. Oke, baik. Kalau kita sudah jelasin nih sejelas-jelasnya ya tentang fisioterapi itu seperti apa. Nah, sebentar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nih? Atau sudah saking jelasnya gitu kan, penjelasan ini sudah sangat itu jelasnya gitu. Ternyata kalau kita ya ini banyak sekali ya keuntungannya jadi fisioterapi gitu, karena ini berkaitan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Apalagi kan kayak anak-anak SMA lulusan gitu juga yang beberapa bulan ini ngikutin daring, atau mahasiswa-mahasiswa yang kuliah itu ngikutin kan pelajaran daring gitu kan, dimana kita harus duduk terus berhadapan sama laptop atau handphone gitu kan, itu juga butuh fisioterapi ternyata ya kan Okta ya. Iya, sangat perlu. Karena kalau kita terlalu sering menggunakan, banyak sekali keluhan-keluhannya yang memang simpelnya saja tegang di otot. Tegang di otot di bagian pundak saja bisa mempengaruhi, bisa sampai mengakibatkan pusing. Pusing itu pasti tidak enak dong kalau kita ngerasain. Nah, kita lihat nih permasalahannya seperti apa. Oh, mungkin dia karena ketegangan otot. Terus kita perlu ngapain? Oh, mungkin perlu stretching leher karena kaku atau bagaimana. Jadi permasalahan yang simpel seperti itu pun, apalagi misalnya dengan permasalahan yang memang sangat berat, misalnya kayak ada trauma, setelah post operasi, itu kan orang setelah operasi memang dioperasi oleh dokter. Tapi untuk nanti kembali dia bisa jalan lagi sebelum, atau dia bisa bergerak lagi, atau dia bisa duduk lagi seperti dia sebelum kecelakaan, itu perlu bantuan dari fisioterapi. Seperti itu. Berarti nggak sembarangan gitu kayak Novita ya, kalau misalnya kita mau pijet pun atau kita capek, karena ada teman-teman juga yang staff juga ikut di sini, itu capek misalnya kita habis kerja di depan laptop seharian, itu ada masasnya tuh ada teknik khusus ya, ternyata yang itu dipelajarinya di fisioterapi seperti itu ya Kak Novita ya. Iya benar sekali Kakak. Makanya fisioterapi itu bisa, kalau mau dibilang jadi tukang urut ataupun tukang pijat, ya dia memang secara profesional, karena dia tahu oh ada yang perlu bisa nih dipijat, tapi ada juga yang nggak boleh, misalnya seperti itu. Ada bagian mana yang nggak seharusnya dilakukan tekanan dengan pijatan. Nah, fisioterapi itu tahu. Nah, jadi ahli pijat pun belum tentu bisa tahu seperti seorang fisioterapi. Seperti itu. Jadi, tapi jangan sampai nanti kita misalnya nih kita masuk fisioterapi, oh masuk tukang pijat. Enggak begitu ya, maksudnya itu karena kita fisioterapis itu ada satu profesi yang profesi tenaga medis yang lain yang nanti akan bermitra nih dengan tenaga profesi kesehatan yang lainnya seperti itu kan. Ini sangat dibutuhkan ya. Mungkin dari teman-teman lain nih ada yang mau share atau ada pertanyaan nggak? Lagi dibilang kan kayak fisioterapis di Kalimantan, itu Kalimantan Selatan ya kan Novita ya, yang 150 orang aja. Ini berarti ya, kan masuk. Oke. Kalau mau masuk di kita mau jadi fisioterapis itu berarti peluang untuk kerja itu tinggi sekali berarti ya. Tinggi sekali karena
Kalau untuk anak, seperti yang saya bilang tadi, 1.000 anak loh. Untuk anak-anak aja udah ke cover nggak sih? Enggak kan ya. Makanya peluang fisioterapi itu di Kalimantan sendiri tuh sangat banyak. Jadi memang ada dari fisioterapi yang masuk di Kalimantan sendiri itu, Kalimantan Selatan itu aja, ada yang memang bukan dari orang Kalimantannya, dari luar. Kenapa? Memang karena pesaingnya sedikit, ya. Oke. Jadi sangat tinggi peluangnya untuk dapat kerja seperti itu. Apalagi kalau misalnya dia sudah masuk misalnya nih kuliah terus lulus ya fisioterapi, peluang kerja di daerah-daerah bukan cuman harus kerja ke kota gitu kan. Siapa tahu bisa teman-teman yang mau usaha praktek mandiri di kampung halamannya itu peluangnya tinggi sekali ya, karena itu sangat dibutuhkan ya Kak Vita ya. Iya, sangat dibutuhkan. Bahkan kalau misalnya nih, di kampung-kampung kita ada di puskesmas. Nah, kalau di puskesmas, kita nanti tuh jadi fisioterapi, misalnya dia posyandu ya, untuk anak-anak. Itu kita bisa deteksi nanti, oh anak ini pada usia 4 bulan, itu kok seharusnya bisa duduk ya, walaupun memang ada sanggaan. Tapi, kok kenapa dia ini ada keterlambatan? Nah, mungkin apakah memang karena permasalahan dari bagian otot atau ligamen atau tulangnya itu ada permasalahan. Jadi fisioterapi itu sudah bisa mendeteksi, karena setelah dia mendeteksi, jadi dia bisa nih memberikan treatment apa yang diperlukan oleh anak itu. Jadi itu kalau misalnya di kampung. Dan di kampung pun fisioterapi memang diperlukan sekali. Dan untuk masalah di rumah sakit kan pasti ada di kampung juga kan ya, walaupun puskesmas juga ada. Jadi kita juga bisa ke balai pengobatan seperti itu. Atau misalnya di kampung kita ingin buka praktek sendiri dengan orang-orang yang misalnya stroke. Kalau di kampung saya sendiri sih banyak seperti itu ya, kasusnya memang dengan masalah stroke. Salah satunya keluarga saya sendiri. Jadi saya yang memberikan treatment, yang memberikan latihan seperti itu. Jadi keluarga kita sendiri juga bangga, nggak sia-sia nih nyekolahin fisioterapi, ilmunya kepake seperti itu. Oke, baik. Novita, ini kita ada pertanyaan nih dari Maria Frani. Dia nanya, program studi fisioterapi kita di Stikes Wakensan ini kan yang pertama nih, Banjarmasin ya khususnya, atau di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah nih pada umumnya. Karena ini baru, jadi belum ada lulusan kan ya. Terus gimana bisa yakin nih kita, kayak misalnya teman-teman yang ada yang baru lulus ini, mau daftar masuk ke prodi fisioterapi, itu belajarnya itu kayak gimana? Terus nggak saya masuk nih, karena ini belum ada lulusan kan di prodi kita kan. Gimana nih, apa sih keunggulannya kalau kita masuk ke Stikes Wakensan untuk jurusan S1 fisioterapi kayak gitu? Bisa kan jelaskan, atau teman-teman dari prodi fisioterapi bisa bantu jelasin nih gimana unggulan apa sih yang bisa kita dapat kalau masuk di Stikes Wakensan kayak gitu? Ya, saya coba jawab sedikit ya, sepengetahuan saya. Oke, jadi kalau untuk sarjana fisioterapi, kenapa kita kalian perlu masuk di sini? Karena kita tuh memiliki banyak keunggulan ya. Yang pertama memang karena kita adalah sarjana fisioterapi pertama nih di Kalimantan Selatan ya, dan sekitar daerah Kalimantan Tengah ya. Kemudian kita itu memang mendirikannya itu dengan persiapan matang. Jadi nanti kalian pada saat dari selama kuliah, selama 4 tahun ya, kalau sarjana fisioterapi, 4 tahun kuliah, itu nanti perlu pelajarannya dari mana? Dari semester 1 sampai semester ke-8, itu sudah disusun dan dirancang. Nanti kalian harus kuatnya di mana. Terus, karena melihat dari peluangnya pun besar, memang sarjana fisioterapi ini di Kalimantan Selatan pun itu yang lulusan sarjana fisioterapi itu masih bisa dihitung pakai jari. Ya. Sedangkan kalau kita melihat nanti perkembangannya nih, perkembangan ke depannya. Pendidikan itu, apalagi kalau yang dicari sesuai dengan kompetensinya akan semakin hari semakin meningkat. Semakin waktu ke waktu itu akan semakin meningkat. Jadi kita kalau misalnya masuk sarjana fisioterapi, kita kan memang belajar tentang
teorinya, tapi juga tentang prakteknya ya. Jadi teorinya ini kalau misalnya bisa kalian gunakan nanti, tidak sedikit pasien yang nanya, Mbak, saya kira-kira penyakit ini kenapa ya? Nah, jadi kita kalau masuk sarjana fisioterapi, karena kita teorinya juga kita pelajari, jadi kita tahu dan kita bisa menjelaskan pada pasien, Bu, Ibu sakitnya begini, 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 sesuai dengan keluhannya. Jadi nanti pada saat ini saya berikan latihan nih, Bu, di sini, tapi tolong dilakukan juga di rumah. Nah, kita tuh juga memberikan edukasi. Makanya praktek kita itu kita juga nyiapkan di laboratorium dulu. Setelah nanti komunikasinya bagaimana, kemudian caranya bagaimana. Kalau sudah siap dari dalam, karena persiapannya udah matang, sudah dibentuk nih karakter mahasiswanya untuk bisa, baru kita turunkan ke lapangan seperti itu. Jadi nggak cuma praktek doang, nggak cuma teori doang, tapi kita juga dengan prakteknya. Ya, terus melihat karena memang prospek kerja fisioterapi itu memang bagus dan peluang kerjanya tinggi. Ya, kalau misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, sarjana fisioterapi di Kalimantan itu masih bisa dihitung. Dan memang kalau misalnya lulus sarjana fisioterapi itu sangat diperlukan ya untuk bisa menjadi manajer dari rekan-rekan kita yang memang bukan sarjana fisioterapi. Nah, di situ. Kemudian ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Maksudnya, seperti kita sarjana fisioterapi itu bisa lanjut pendidikan ke profesi, ataupun bisa sampai ke S2 dan ke S3 kalau mau ya. Sama kayak kedokteran umum. Dia sarjana kedokteran umum, terus dia ada, setelah lulus, dia koas. Nah, kalau kita koasnya itu adalah profesi ya, pendidikan profesi fisioterapi. Dan dia itu cuma 1,5 sampai 2 tahun. Ya. Dan kalau misalnya kalian sampai ke profesi pun, kalian mau buka klinik secara mandiri, itu kalian sudah anggapannya sejajar dengan kedokteran umum, sarjana kedokteran umum. Ya. Cuman bedanya kalau kita dibandingkan dengan kedokteran, kita jalannya tuh di jalan yang berbeda. Maksudnya apa? Kalau di dokter, mereka mengobati. Kalau kita, itu benar mengobati, cuman lebih fokus ke fungsi gerak tubuh manusianya. Seperti itu. Iya. Terus sih, ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya Kak, mau tanya nih. Berarti kan kalau kita lulus dari sekolah fisioterapi ini bisa aja masuk PNS lah. Bisa. Karena ya, ada yang mau tanya lagi. Iya. Terus kan ini nih kalau kita di kampung itu kan sering mantat ke pehumaan dari orang tua atau dia ke kebun. Nah, orang tua tuh kan sering membawa lanjung tuh. Lalu pulangnya tuh biasanya ngeluh, aduh sakit lah pinggang, punggung lah yang sakit. Nah, kira-kira bisa lah dengan pakai terapi fisioterapi ini nanti? Bisa sekali. Kalau misalnya nih, untuk yang tadi pertanyaan yang pertama, itu kita jadi PNS. Memang PNS pun fisioterapi itu dicari, apalagi kalau sarjana fisioterapinya ya, khususnya di Kalimantan, itu sangat bisa, nggak menutup kemungkinan kita itu menjadi seorang PNS. Bahkan banyak, memang kita bisa kerjanya itu di rumah sakit pemerintah, mau di pemerintah, mau di swasta, kita juga bisa. Ya. Kemudian di puskesmas juga. Terus misalnya, dengan keluhan nyeri dari orang tua kita karena sering membawa lanjung, ya, itu bisa kita memberikan treatmentnya. Karena kenapa? Kan kita tadi seperti yang saya jelaskan, ada fisioterapi muskuloskeletal, permasalahan pada otot. Apakah karena orang tua ini pegal biasanya. Nah, itu bisa menggunakan salah satu metodenya, bisa pijat tadi. Cuman karena kita tahu pijatnya harus seperti apa, itu sangat membantu sekali. Saya kemarin itu pernah, orang tua saya, mama saya, karena jalan terlalu lama. Karena memang kan pekerjaannya itu harus berdiri terlalu lama. Jadi kita memberikan pijat pada telapak kaki. Itu masuk pijat refleksi. Nah, kita nih tahu nih,
pijat ini untuk apa? Oh, keluhannya dia lemah atau maksudnya kelelahan aja. Oh, kita tekan pemijatannya di mana, urutannya juga bagaimana, itu fisioterapi yang tahu. Jadi nggak sembarang pusap, ulek gitu. Enggak. Mungkin bisa membantu. Mungkin dari teman-teman fisioterapi bisa membantu menjawabkan. Dipersilahkan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, Vita, itu jadi kalau misalnya mau masuk ke Stikes Soka Insan itu udah persiapan prodi itu sangat matang sekali. Jadi jangan ragu buat adik-adik yang mau masuk, buat kakak-kakak yang mau masuk di program studi fisioterapi, sarjana fisioterapi ya di Stikes Soka Insan, karena persiapannya udah matang banget gitu. Jadi kalau misalnya kita juga bahas sampai prospek kerjanya kayak gimana sih. Jadi jangan sampai kita masuk kuliah terus kita nggak tahu setelah lulus kuliah kita mau ngapain gitu kan. Jadi di fisioterapi ini sangat besar peluangnya, prospek kerjanya. Itu tuh kita harus kuliah ya, harus ada belajar gitu, supaya kita jadi fisioterapi yang profesional, bisa buka praktek mandiri juga, jadi tidak hanya terpaku, kita harus kerja nih di tempat orang, atau kita harus kerja di puskesmas rumah sakit. Tapi ternyata kita buka praktek sendiri juga bisa gitu ya. Oke. Terus sih mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sih, atau dari teman-teman lain kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung buka mic-nya ya. Oke, silakan. Betakun lagi. Nah, silakan. Kalau Soka Insan tuh kan terkenal dengan mahal nih jarnya dalam pembayaran. Nah, amunnya yang fisioterapi ini kayak apa masalah pembayaran? Nah, gimana? Dari Juli atau Kak Rosa nih bisa juga, kita mau denger juga suara-suaranya ya. Bukan kita bosan sama suara Kak Novita, enggak gitu kan. Ada teman-teman yang lain gitu. Juli atau Rosa, gimana? Masuk fisioterapi itu mahal apa enggak gitu? Nah, kan? Kalau kita ngomong mahal itu relatif ya. Kalau kita bicara biaya mahal atau enggak itu relatif. Gimana? Oke, kalau untuk berbicara masalah biaya ya, namanya kesehatan itu relatif mahal. Karena kita nolong orang, ya, dengan nyawa orang, ya. Tapi di Soka Insan itu untuk pembiayaan kita itu sistemnya kekeluargaan. Kenapa? Karena kita juga bisa cicilan nih. Sesuai cicilannya mau kita cicilan nanti 2 kali, maksudnya setelah sampai ujian akhir semester atau sampai ujian tengah semester itu dibagi. Atau misalnya nih, kita kan nggak tahu nih orang tua nanti rezekinya seperti apa. Apakah nanti dia ada keterlambatan. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan atau bagaimana, nanti bisa dikomunikasikan sama pihak bagian keuangan. Ya, misalnya tenggang waktunya, misalnya yang awalnya tanggal 10, tapi tanggal 10 misalnya nggak bisa. Komunikasikan aja sama dari tim bagian keuangan. Misalnya bagian suster ya, suster maaf, kira-kira bolehkah diberikan waktu sedikit lebih lama karena kami belum bisa bayar. Mungkin nanti akan asal dikomunikasikan sama bagian keuangan itu pasti akan dapat bantuannya. Ya, nggak cuman juga cicilan kita cuma 2 kali, bahkan bisa ada yang 4 kali cicilannya. Jadi itu sangat membantu sekali. Dan misalnya dari kalian yang mau masuk fisioterapi, mumpung juga ada fisioterapi ini masih ada diskon 30% untuk UPP-nya. Jadi masih ada kuotanya, ayo buruan daftar ulangnya. Sayang banget kalau misalnya dan dengan peluang kerjanya terus kalian sia-siain kesempatan untuk mau gabung di Soka Insan untuk masuk di sarjana fisioterapi. Udah dibantu nih biaya uangnya, pembayarannya bisa dicicil, mau 2 kali atau 4 kali, atau bayar sekaligus pun ya nggak masalah, seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Juli dan Ibu Rosa. Ini pengalaman saya sendiri kan lulusan dari Stikes Soka Insan. Nah, di sana, halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, silakan. Nah, jadi memang sistem pembayaran di Stikes Soka Insan itu kekeluargaan. Seperti itu, bisa dicicil seperti kata Kak Vita tadi, dan juga untuk UPP-nya
itu ada diskon sebesar 30%. Nah, dan kuotanya itu sangat terbatas. Siapa cepat dia dapat. Bagi adik-adik sekalian yang pengen masuk fisioterapi dengan peluang kerja yang sangat besar dan diskon juga lumayan besar 30% dari UPP-nya itu. Kemudian dari UPP-nya sendiri bisa dicicil, rugi banget kalau kalian nggak masuk di Stikes Soka Insan. Seperti itu, Kak Meike. Oke, terima kasih. Jadi relatif ya, kalau kita bilang mahal itu bukan mahal juga sih. Coba kita lihat lagi kualitas yang kita dapetin, terus juga setelah kita lulus itu prospek kerjanya kayak gimana, itu menjamin apa enggak. Jadi itu kalau masalah biaya sih, apalagi bisa dicicil di Stikes Soka Insan ya, kenapa enggak gitu. Kalau selama yang kebanyakan itu sih kalau misalnya kita tahu ya, tidak ada masalah biaya di Stikes Soka Insan sampai kita harus kuliah gitu kan. Kalau misalnya kita kesulitan biaya selama kita kuliahnya hadir terus, kemudian juga kita ada pemberitahuan, ada komunikasi, itu kita pasti bisa bantu ya untuk kuliah di Stikes Soka Insan. Tambahan lagi nih Kak, di Stikes Soka Insan juga kita ada beasiswa ya dari LLDK untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi misalnya di pertengahan kuliah semester berapa, oh ada nih beasiswa. Nah kalau kita memenuhi syarat-syaratnya, kita bisa kok dapat beasiswa tersebut ya dari LLDK. Nah jadi jangan ragu ya adik-adik. Ini ada pertanyaan nih di kolom komentar juga. Bapak Warjiman, silakan Pak kalau mau nambahin open mic-nya, silakan Pak. Oke, terima kasih sudah di open mic-nya. Saya sedikit menjelaskan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh si Novita ataupun yang lainnya. Yang pertama tentang profesi fisioterapi. Ya untuk di Indonesia, fisioterapi termasuk baru dan juga termasuk cabang ilmu untuk di seluruh dunia tentunya. Karena ingat bahwa cabang ilmu kesehatan memang cikal bakalnya dari penyembuhan atau kedokteran. Lantas dikembangkan dengan berbagai cabang ilmu profesi yang saat ini salah satunya adalah fisioterapi. Yang tertua yang lainnya adalah keperawatan. Nah untuk di Soka Insan ini juga termasuk fisioterapi yang pertama untuk di Kalimantan. Jadi ingat bahwa di Soka Insan mendirikan pendidikan atau menjalankan pendidikan kesehatan itu cukup lama, sudah tua dari keperawatan karena kebutuhan keperawatan sangat diperlukan. Nah sekarang kita akan mengembangkan fisioterapi. Ingat bahwa fisioterapi prospeknya ke depan ini lebih besar, lebih luas sekali, mengingat tingkat ataupun gaya hidup manusia itu kecenderungan untuk mengalami gangguan muskuloskeletal maupun neurovaskular dan sebagainya yang berkaitan dengan perubahan diri kita atau bagaimana kita move atau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau menyiasati lingkungan ini tubuh kita itu bagaimana. Nah inilah yang nantinya akan muncul masalah baru tentang kesehatan. Maka fisioterapi akan menjawab itu. Tadi data sudah menunjukkan bahwa prospek penderita yang mengalami gangguan yang akan ditangani oleh fisioterapi ini cukup besar. Salah satunya yang paling muncul yaitu adalah tentang stroke. Stroke ini sangat berkaitan dengan fisioterapi. Tadi sudah dijelaskan, fisioterapi perbedaannya dengan kedokteran, itu jelas. Jadi kalau kedokteran itu lebih banyak ke cure-nya atau menyembuhkan, fisioterapi ke arah perawatannya, maka perawatannya panjang. Kalau pengobatan itu dengan obat-obatan atau dengan zat kimia, sedangkan fisioterapi itu selain dengan alat-alat tertentu, itu dengan teknik tertentu yang akan dikembangkan terus-menerus, sehingga cukup panjang. Seandainya kita punya satu pasien saja dengan stroke, ini tidak hanya sekali, dua kali, bisa berkali-kali nantinya, karena pasien dengan stroke
itu penanganannya cukup lama. Lantas apa sih keunggulannya? Pertama, Swaka Insan ada rumah sakitnya dan di sana ada fisioterapinya. Jadi kalau kita praktek tentang fisioterapi, yaitu benar-benar kita mendirikan pendidikan, ya tidak hanya sekedar pendidikan di laboratorium saja, tapi kita langsung ke pasien punya rumah sakit. Jadi gampang untuk prakteknya. Maka ini salah satu keunggulan. Tadi keunggulan yang lain kita persiapkan. Bagaimanapun Swaka Insan selalu mempersiapkan mutu, menjaga mutunya. Maka itu salah satu pendukung mutu, ya tentunya kita mempunyai lahan praktek sendiri, punya rumah sakit sendiri, yang mempunyai kelebihan yang luar biasa tentunya. Jadi kalau praktek hanya pindah. Hanya dalam waktu 1 menit kita bisa masuk ke rumah sakit. Jadi itu keuntungan dari pendidikan kita untuk di Swaka Insan. Lalu, bagaimana sih dengan peluangnya untuk kerja tempat yang lain? Ya, bagaimanapun yang namanya baru, ya nanti akreditasinya ya mungkin di tahap sampai di tahap level tengah tentunya, tidak langsung ke puncak. Tetapi bagaimana dengan prospeknya seandainya kita menjadi PNS? Ya, saat ini PNS menerima lulusan yang perguruan tingginya terakreditasi. Nah, selain itu juga kita mempunyai hubungan dengan luar negeri. Salah satunya adalah Sinpul di Filipina. Jadi di sana juga mempunyai jurusan yang hampir sama. Jadi nanti kita bisa prakteknya kalau mau pengalaman ke luar negeri dan ada biaya, kita bisa ke Filipina nantinya untuk penambah pengalaman. Lalu bagaimana dengan biaya? Biayanya saya kira kalau kita melihat, kalau kita totalkan, jangan-jangan di Swaka Insan lebih murah malahan. Hanya kata orang saja lebih mahal dan seterusnya. Tapi kenyataannya kalau saya bandingkan dengan beberapa tempat, ya standar atau hampir sama. Karena kami di dalam membuat anggaran itu melihat pengeluarannya seberapa. Apalagi kita punya rumah sakit, jadi pengeluaran kita jadi sedikit, tidak perlu praktek ke sana kemari yang cukup jauh, atau tempat yang lain harus membayar. Gitu. Di tempat kita sendiri ya mungkin bayarannya kami nggak terlalu banyak tentunya diminta. Jadi standar mungkin sama atau malah justru di bawah dari kalau kita tempat yang lain. Atau malah justru ke Jawa misalnya. Nah itu tentang biaya. Saya kira biayanya standar atau banyak. Karena kami menggunakan proses pembelajarannya ya tentunya mempunyai lahan tersendiri dan tidak terlalu banyak menggunakan tempat yang lain kalau tempat kita sudah nggak ada. Jadi kalau misalnya kompetensi yang harus kita capai tempat kita nggak ada, baru kita tempat yang lain bisa nanti ke Jawa dan seterusnya sesuai dengan kompetensinya. Itu tentang biaya. Jadi biaya saya kira tidak terlalu mahal kalau kita bandingkan. Jadi Anda bisa bandingkan lagi dengan tempat yang lain gitu. Dan unggulan yang lain ini pertama, saya kira ini ya nama juga yang pertama di Kalimantan, ya tentunya ini menjadi motor yang pertama tentunya. Sehingga nanti kita akan menyiapkan dengan baik. Saat ini kami sudah menyiapkan beberapa dosen yang kami sekolahkan, jadi tahun depan mudah-mudahan sudah selesai, sehingga semakin kuat untuk dosen-dosennya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih, Mika. Lanjutkan. Baik. Terima kasih banyak Bapak Wardiman. Ini berkaitan dengan akreditasi ya. Jadi kalau misalnya baru, kayak tadi pertanyaan dari Maria Frani juga, baru saya nggak yakin nih mau masuk nih. Tapi kita udah persiapkan dengan seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin kita persiapkan untuk prodi fisioterapi ini. Dan untuk berkaitan dengan akreditasi, kita Stikes Swaka Insan berkomitmen untuk mempersiapkan akreditasi ulang atau yang selanjutnya sampai sebelum kalian lulus, kita mau akreditasi itu yang terbaik lah buat kalian. Jadi komitmen dari Stikes Swaka Insan ya seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab lagi, kita ada video nih ya. Fisioterapi itu kalau misalnya sekali kerja itu atau ke home care kira-kira seberapa nih? Bang Randy bisa itu nggak? Habis itu baru kita masuk ke pertanyaan. Ada satu pertanyaan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Redayan, biasa disapa dengan nama Dayan. Saya sekarang bekerja di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Sebelumnya saya bekerja di Rumah Sakit Hasan Basri Kandangan sebagai pegawai negeri sipil ASN. Di Rumah Sakit Kandangan saya bekerja mulai tahun 2009 sampai 2014. 2014 saya pindah ke Hasan Basri. Saya juga bekerja di klub bola. Klub bola itu saya adalah seorang fisioterapis olahraga, sport fisioterapis. Saya juga gemar tentang, saya juga salah satu fans sepak bola, suka tentang sepak bola, suka tentang olahraga. Baik, selama di Barito Putra, saya mulai masuk itu tahun 2013 ya. Pertama kali Barito Putra masuk ke ISL yang sekarang dinamai dengan Liga 1. Di Barito Putra 2013 saya selama 5 musim di sana. Ya, 5 musim atau artinya 5 tahun, 5 sampai 6 tahun sampai 2019 saya di sana. Terus 2019 saya pindah ke Liga 2 ke Martapura FC selama 1 musim di sana. Sedikit cerita tentang pengalaman saya di Barito Putra tentang dunia sepak bola, fisioterapi di sepak bola, terutama di Liga 1, bahwa di Liga 1 itu pengalamannya sangat banyak, terutama di cedera olahraganya. Cedera olahraga di sana sangat banyak sekali, terutama cedera olahraga bagian ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah itu artinya bagian kaki, ya, bagian lumbar, bagian. Klub Liga 1 itu gajinya lumayan besar ya, penghasilannya juga lumayan besar. Kita tuh dikontrak selama 1 musim ya, selama musim itu selama 10 bulan ya, rata-rata di atas sampai 5 sampai 10 juta untuk satu bulannya. Terus belum lagi ditambah dengan bonus ya. Kalau bonus menang, terus selain bonus menang, terus uang transport juga ada biasanya. Kalau kita main away itu biasanya ada uang harian tergantung masing-masing klub untuk bonus dan uang hariannya. Selain itu juga sukanya kalau misalkan ada pemain yang pemain sembuh yang barusan cedera terus sembuh, terus bisa main maksimal, itu bisa main, apalagi dia bisa mencetak gol, itu luar biasa. Senang hatinya, senangnya kita sebagai seorang fisioterapis itu. Artinya apa yang kita lakukan ke pemain yang cedera itu berhasil. Ya. Selain itu juga di klub bola itu kita bisa away-nya itu bisa pergi kemana-mana, ke daerah mana-mana. Kita terbang ke sana, terbang ke sini, ke daerah-daerah yang kalau ada Liga 1-nya. Kita juga bisa berteman sama teman-teman dari seluruh pemain nasional, pemain timnas, pemain yang sudah pemain Eropa yang sudah bekerja di pemain Eropa yang sebelumnya ada yang pernah di Liga Champion ya. Salah satunya kemarin itu adalah katanya ketemu sama Douglas Pecker ya. Douglas Pecker itu dia pernah main di Juventus, pernah pemain di Siena juga, pemain Serie A Liga Italia, dia pernah merasakan Liga Champion juga. Jadi kita bisa berteman sama dia. Jadi teman kita itu bukan hanya di Indonesia, melainkan dia ada di Eropa, di videonya. Jadi itu gambaran kalau kita mau kerja jadi seorang fisioterapis itu seperti apa. Itu salah satu sharing pengalaman dari Pak Dayan, yang mana Pak Dayan ini udah lama sekali bergelut di fisioterapi. Jadi kalau kita masuk di prodi fisioterapi atau kita jadi fisioterapis nantinya setelah lulus, kita bisa bergaul nggak cuman di daerah kita saja, tapi juga di tingkat nasional, bahkan
kalau kita benar-benar fokus di fisioterapi itu, kita bisa sampai ke internasional ya. Seperti itu tuh salah satunya adalah kalau kita ikut di salah satu klub sepak bola, itu salah satunya. Nah, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan nih, yang lain lagi. Atau kita jawab dulu nih satu pertanyaan dari Viandra. Viandra, mana Viandra? Viandra yang mana ya? Oke, open mic bisa Viandra. Aku mau dengar dulu suaranya. Tadi ada pertanyaan nih di sini. Bisa? Oke. Oke. Kalau enggak, kita langsung aja pertanyaan dari Viandra di sini. Izin Kak bertanya, fisioterapi boleh nggak resepin obat Kak? Karena kan biasanya yang punya izinnya selain dokter itu orang dari farmasi. Mungkin Kak Juli sama Kak Rosa lagi nih bisa bantu jawab. Ya, fisioterapi. Bisa resepin obat nggak Kak? Silakan. Oke, ya sebelumnya selamat pagi. Mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaannya tadi. Untuk meresepkan obat itu fisioterapi nggak boleh untuk meresepkan obat karena memang itu bukan ranahnya fisioterapi. Hanya saja kita fisioterapis itu dalam perkuliahan itu diajarkan juga untuk farmakologinya. Jadi kita tidak berhak untuk meresepkan obat. Hanya saja kita tahu. Misalnya kita kerja di rumah sakit, nah itu kan ada catatan medisnya. Nah, obat apa aja yang bakal dikasih ke pasien tersebut, kita juga tahu itu obat apa, untuk apa. Nah, kita nggak berhak untuk meresepkan, hanya saja kita paling, karena dia pakai obat ini, jadi kita dalam treatment kita nggak boleh kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak berhak untuk memberikan resep, hanya saja kita juga belajar untuk ke medis tentang farmakologi itu. Dan ditanyakan enggak. Jadi fisioterapis itu bukan kasih obat ya, sebenarnya justru dari kalau saya tangkap dari tadi itu justru dari tangan yang kita punya ini sendiri, udah kasih itu kita bisa buat terapi orang ya. Jadi itu benar-benar, apalagi ditambah dengan bantuan alat-alat yang memang misalnya ada gangguan tertentu, itu butuh indikasi pakai alat tertentu, baru bisa kita alat pendukung ya, macam itu untuk terapinya, baru kita pakai alat. Tapi untuk sehari-hari pun kita bisa pakai tangan kita ini yang udah kasih buat kita bisa terapi ya, kasih terapi ke orang-orang gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kakak yang lain atau dari adik-adik yang lain, kira ada yang mau ditanyakan? Terus ini ada titipan pertanyaan Kak untuk kakak-kakak yang dari fisioterapi. Kalau program alih jenjang untuk S1 fisioterapi itu udah buka belum Kak di Kesuka Insan? Yang berkaitan dengan alih jenjang, ya kami saat ini tidak bisa langsung, ya, maunya sih kami itu bisa buka, tapi dalam peraturan perguruan tinggi, kalau alih jenjang kan pendek sekali waktunya. Terus belum 4 tahun, nah, seandainya sekarang kita buka, sebelum 4 tahun kok sudah meluluskan, ini hal yang aneh karena kurikulum kita menggunakan 8 semester. Maka di dalam peraturan perguruan tinggi, maka kita bisa meluluskan ya setelah 8 semester. Nah, jadi untuk alih jenjang, maka ini harus sabar. Sesuai dengan peraturan di dalam perguruan tinggi, maka kita meluluskan sesuai dengan kurikulum yang kita ajukan awal. Jadi seandainya kita mau buka, ya tadi mendekati kelulusan setelah 4 tahun berlangsung dari izin sekarang. Itu ya jadi alasannya. Jadi bukan karena hal yang lain gitu. Maunya sih kami itu ya membuka secepatnya, tapi peraturan seperti itu, maka kita menggunakan peraturan itu karena berkaitan dengan legalitas ijazah nantinya. Oke, itu yang saya tambahkan Pak Ibu Mega. Terima kasih Pak Jim. Tapi ini jadi kabar bahwa ada sarjana fisioterapi di Kalimantan itu sendiri jadi satu angin segar ya Pak untuk alih jenjang seperti itu. Siap-siap ya mau ke Kesokensan nanti kalau alih jenjangnya udah buka. Jadi seperti mungkin ini temuan kita udah 1 jam lebih dan kayaknya udah jelas semua. Semoga temuan kita hari ini bermanfaat ya, Q&A kita hari ini bermanfaat. Jadi ayo buruan yang belum daftar fisioterapi, buruan daftar.
sampai tanggal 31, sekali lagi 31 Agustus aja, habis itu kita tutup, kita baru akan buka lagi 1 tahun kemudian untuk prodi status fisioterapi. Semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan, karena Stikes Swaka Insan nggak sekedar promosi, tapi Stikes Swaka Insan juga memberikan edukasi buat kalian semua. Jadi terima kasih. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pertemuan kita saat pagi hari ini, mohon maaf. Dan terima kasih atas kesediaan dari teman-teman semua yang sudah terlibat, khususnya Bapak Warjiman selaku Ketua Stikes Swaka Insan yang sudah terlibat dalam acara kita saat pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu setelah pandemik selesai, kita bisa bertemu lagi di kampus Stikes Swaka Insan. Terus bisa buka semua videonya, kita open videonya, kita mau foto-foto dulu, Bang Randy. Ya, bisa siap screenshot-nya, open videonya, open mic-nya juga nanti, silakan. Kita siap untuk screenshot, pasang senyum yang terbaik, senyum yang semangat. Kanopita, sudah siap semuanya? Oke, 1. Bang Rifki mana? Sama Kak Messi nih. 2. Bentar. Hitung Bang Randy. Oke, sudah. Udah. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat buat semua. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.